Guys, ini ada drama di Kejaksaan Agung ya guys. Temuan Kejaksaan Agung sangat fantastis, 192 triliun. Tetapi yang di blow up, diceritakan dengan uang, ditemukan uang tunai ya. Kemudian yang diangkat, dan saya juga tidak mengerti kayaknya ini, karena ini sudah framing ya. Yang diangkat itu adalah pengoplosan atau kalau di dalam bahasa perminyakan itu blending. Blending itu artinya minyak mentah itu dicampur begitu lalu boleh itu. Lalu nanti ditemukan yang mutunya sesuai dengan apa yang dikehendaki pasar. Bisa juga itu pertalite dinaikkan menjadi pertamax dan sebagainya. Nah, yang tidak diperhatikan masyarakat ini disulap guys, seolah-olah 7 orang ini yang menjadi tersangka ini seolah-olah berkaitan dengan minyak oplosan yang dijual di masyarakat, padahal di sebaliknya yang lain Pertamina mengatakan apa yang diterima masyarakat di SPBU itu nggak masalah gitu loh. Nah, saya jadi curiga ini seperti teori Durkheim. Apa itu? Seolah-olah ada sebuah kisah perampokan yang dirampok itu sebenarnya 100 miliar, tetapi untuk mengaburkan perilaku korupsi direksi di sebuah perbankan atau perusahaan yang tidak termasuk dijadikan tersangka, seolah-olah yang dirampok itu 200 miliar, padahal cuma 100 miliar. Nah, saya khawatir Pertamina ini ngitungnya dengan apa? Potential loss, total loss ya, atau kerugian real. Ini yang menjadi pertanyaan. Lalu yang menghitung ini apakah BPK, apakah jaksa sendiri atau siapa? Jadi masyarakat jangan mau dikibuli seolah-olah Kejaksaan Agung ini fantastis setelah gagal mundur dari kasus pagar laut ya yang akhirnya ditangani polisi. Nah, padahal di foto-foto itu Kapolri ada di bagian dari peresmian PIK gitu ya. Nah, kembali kepada tadi ditemukannya kerugian yang ratusan triliun, masyarakat harus dimengertikan ini bukan semata-mata minyak oplosan atau blending tadi. Itu proses biasa di negara manapun minyak mentah dicampur sampai ketemu titik tertinggi sesuai yang dikonsumsi masyarakat, apakah pertalite dan sebagainya, atau RON 92 dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting, angka kerugian itu yang fantastis itu dari mana? Saya yakin ini karena markup ya, dan markupnya siapa? Apakah hanya 7 orang itu, atau melibatkan tidak ya keluarga-keluarga ya keluarga-keluarga dari Kerajaan Republik Indonesia ini, karena faktanya negara ini sudah carut marut guys. Saya sebagai orang yang belajar hukum, saya tidak akan mempercayai bahwa 192 triliun itu hasil dari blending atau hasil dari oplosan. Itu sebuah pernyataan dan sebuah angka yang impossible. Yang harus dibuka, ini yang markup ini siapa, kemudian uang markupnya ini kemana, ya. Kemudian kalau di situ terjadi korupsi berarti hasil keuntungannya itu dinikmati, yang nikmati siapa, lalu perusahaan-perusahaan itu milik siapa. Ini yang harus diungkap guys. Jadi jangan korupsi 192 triliun yang ditonjolkan itu seolah ini orang penjudi sabung ayam ditangkap duitnya segede itu, nggak masuk akal. Jadi Pertamina dan terutama Kejaksaan Agung, Anda bukan pemain sendiri bos. Kalau seperti ini Anda bermain sendiri, seolah-olah Anda mengungkap kasus korupsi. Aku nggak yakin kalau minyak oplosan itu kerugiannya sebesar itu. Tidak bisa dibayangkan 192 triliun. Jadi yang harus dibongkar siapa-siapa yang ada di perusahaan itu, ya. Apakah itu melibatkan mereka-mereka yang berkuasa saat ini atau melibatkan keluarganya? Itu yang harus dibongkar guys. Masyarakat jangan mau ditipu seolah-olah hasil oplosan itu murni 192 triliun. Itu hanya beberapa, yang paling banyak adalah markup, dan yang paling banyak ini kan terjadi kurun waktu pada saat mendekati pilpres ya guys ya. Jadi ini patut dipertanyakan kerugiannya itu dikemanakan dan harus dibuka oleh mereka yang memiliki kompetensi, siapa? BPK, auditor independen, dan yang pasti yang mengukur kerugian itu bukan kejaksaan. Aku nggak percaya ya guys ya, bagaimana kita mau percaya kalau jaksa agungnya saja ijazahnya double-double begitu guys ya. Salah akal waras, dan aku tidak percaya kalau 192 triliun itu semata-mata diterbitkan dari hasil blending atau oplosan.
Berpikirlah cerdas, berpikirlah merdeka, dan menjadilah orang merdeka sebagai melayanya di negara merdeka. Terima kasih.